Apa kabar bapak-bapak? Sehat? Sampai mana kita tadi? Sekarang kita lanjutkan. Setelah sholat witir, tadarus. Setelah tadarus, balik ke rumah, tidur. Kira-kira jam berapa lah itu? Jam 10. Tidur jam 10. 11, 12, 1, 2, 3. Jam 3 bangun. Sholat tahajud. Setel 2. 1 HP jadul. Tit, 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 tit. Yang kedua HP yang bisa di setel pakai lagu. Cari lagu-lagu yang mengingatkan kita pada mati. Mati. Itu yang anak-anak muda. Kalau yang emak-emak tetap lagu lama. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Itu. Bisa HP itu di setel gitu kan? Belilah yang agak mahal sikit. Bangun. Sudah 2 HP di setel tak juga bangun. Besok pergi ke Tanjung Pinang, cari HP yang bisa menyipat sama menunjang. Tak juga bangun, udah 2 biji HP. Lagu-lagu mati tak juga bangun. Bangun. Yang pertama dilakukan sholat sunat wudhu. Sholat sunat wudhu. Itu yang kita urus. Ini sekarang banyak orang ngurus, yang diurusnya nasi wudhu. Sholat sunat wudhu. Usolli sunnatal wudhu raka'ataini lillahi ta'ala. Bilal! Sini Bilal! Bilal, sini. Ada apa ya Rasulullah? Sami'tu dafana alaika baina yadayya fil jannah. Ku dengar suara selopmu dalam surga. Kresek, 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 kresek. Bilal itu dipanggil Nabi. Ku dengar suara selopmu dalam surga Bilal. Apa amalmu Bilal? Apa kata Bilal? Aku tak pernah meninggalkan sholat sunat setelah wudu. Usolli sunnatal wudu. Yang belum pernah melaksanakan, buat malam ini. Nantilah Pak Ustadz pada Ramadan. Ya kalau kau hidup. Bilal belum mati, selopnya udah masuk surga. Jangan-jangan kita ini kalau dibandingkan Bilal, lebih mulia selop Bilal daripada kita. Betul? Mengaku pula. Orang rendah hati begitu Pak Ustaz. Low profile. Makanya ibu bapak kalau ada nanti yang selopnya hilang, sabar. Mungkin dah masuk surga duluan. Selop saya itu di mana? Udah diselamatkan panitia. Usolli sunnatal wudu raka'ataini lillahi ta'ala. Iftitah Fatihah ayat. Ayatnya terserah. Setelah sholat wudu, sholat sunat taubat, bukan tocok. Obat. Kita ini banyak silap, banyak salah, banyak dosa. Betul Bu? Betul Pak? Mengaku banyak silap, banyak salah, banyak dosa, maka sholat sunat taubat. Usolli sunnatat taubat raka'ataini lillahi ta'ala. Udah. Habis itu sholat apa lagi? Yang ketiga, sholat sunat hajat. Hajatnya macam-macam. Ibu hajatnya mau beli gelang emas. Bapak hajatnya mau beli sampan sebesar Titanic. Usolli sunnatal hajat raka'ataini. Rupanya ibu tuh tak sabar. Sembahyang apa abang tadi? Sembahyang hajat. Hajat abang apa? Terserah aku lah. Usolli sunnatal hajat raka'ataini lillahi ta'ala. Setelah itu baru sholat sunat tahajud. Usolli sunnatat tahajud raka'ataini. Tahajud paling elok 8 rakaat. Tak sanggup 8 rakaat, 6 rakaat. Tak sanggup 6 rakaat, 4 rakaat. Tak sanggup 4 rakaat, 2 rakaat. Tak sanggup 2 rakaat, laut dekat. Untuk apa lagi kau hidup di dai ini? Buat semak aja. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Ustaz Somad, aku tak bisa solat berdiri, kakiku menggeletar. Solat duduk. Allahu Akbar. Rukuknya sikit, berbunyi pula. Sujudnya macam biasa. Nabi SAW waktu sudah tua, badannya berat, dia solat malamnya duduk. Aku tak bisa duduk Pak Ustaz, kaki ditekuk. Solat pakai kursi. Duduk sampai kursi. Duduk pakai kursi. Tak bisa lagi duduk Pak Ustaz, berbaring, miring ke arah kiblat. Allah.
Tak juga bisa pakai isyarat mata terlentang. Allahu Akbar. Bismillah. Tak juga bisa kami solatkan. Siap? Siap yang mana ini? Salat duduk. Mohon maaf, Bapak Wakil Bupati, Bapak-bapak Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor yang ada kepala maupun tidak. Kalau salat duduk, di awal salat itu tetap berdiri. Di awalnya tetap berdiri. Allahu Akbar. Nanti ketika kaki tak bisa ditekuk, duduk, rukuk, baru dia duduk. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Ibu, kalau bapak tuh sholat di kursi jangan diejek. Ini banyak juga ibu-ibu ini kan udah sakit baru sembahyang dulu. Nampus abang kan? Janganlah gitu. Kalau bapak tuh sakit, ibu tenangkan hati dia, ibu sabarkan. Bang, sabar ya bang, sembahyanglah bang. Tak apa-apa bang. Tak lama nih bang, 2 Jumat lagi selesai nih bang. Udah, habis itu kemudian habis sholat. Kira-kira kalau bangun jam 3, sholat sunat wudu 2 rakaat, sholat sunat taubat 2 rakaat, sholat sunat hajat 2 rakaat, sholat sunat 8 rakaat, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Banyak kali Pak Ustadz. Qatadah bin Nu'man sahabat Nabi sholat malam dari Isya sampai subuh. Tengok kitab Musnad Ahmad bin Hanbal. Nabi punya anak namanya Fatimah. Fatimah punya anak namanya Husain. Husain punya anak namanya Zainal Abidin. Zain perhiasan, Abidin ahli ibadah. Kenapa disebut dia perhiasan ahli ibadah? Karena sholatnya malam 1000 rakaat. Buka kitab Syiar A'lam Nubala Imam Zahabi. Ini baru 14 sudah banyak betul. 1000 bagi 14. Tak ada apa-apanya ibadah kita itu. Kecil, upilnya baru itu. Oleh sebab itu jangan merasa ibadah kita sudah banyak. Imam Syafi'i sekamar sama Imam Abdurrahman bin Mahdi, sekamar sama Imam Yahya bin Ma'in, sekamar sama Imam Ahmad bin Hanbal waktu musim haji. Pulang dari masjid, masuk ke kamar. Imam Syafi'i berbaring. Imam Ahmad bin Hanbal tegak rukuk sujud, tegak rukuk sujud, tegak rukuk sujud sampai azan subuh. Selesai sholat subuh di masjid, Imam Syafi'i nanya, "Ahmad, iya, kamu apa kerja tadi malam tegak rukuk sujud, tegak rukuk sujud?" "Aku menghatamkan Quran dalam tahajudku malam tadi." "Yahya, ku tengok kau tadi malam miring kiri, miring kanan, miring kiri, miring kanan." "Aku membahas hadis mana sahih, mana dhaif, mana palsu, mana sahih, mana dhaif. 200 hadis." "Kau Syafi'i, tadi malam berarti tak tidur nengok kami?" "Iya." "Apa yang kau lakukan?" "Aku mengeluarkan hukum halal, haram, makruh, mubah, sunat, halal, haram dari Quran dan hadis. 200 hukum." Andai kita orang keempat di kamar itu, itu pula mau masuk surga. Berdoa bukan main lagi. "Ya Allah, wa adkhilna jannata ma'al abrar." Masukkan aku dalam surga bersama mereka ya Allah. Andai doa kita itu ditontonkan ke Imam Syafi'i. Tengok Imam Syafi'i. "Apa? Kau mau masuk surga? Maksud Allah?" Ibadah kita ini belum ada apa-apanya. Betul? Nengok kue ini hilang bahan ceramah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian tak sampai sejam itu Pak, tak sampai sejam ayatnya. "Pak Ustadz, inilah masalahnya Pak Ustadz." "Kenapa?" "Saya tak banyak hafal ayat." "Jadi?" "Qul huwallah." "Terus itu lagi saya ulang." Tak apa-apa. Salat tahajud qul huwallah, salat wudu qul huwallah, salat nanti catatan malaikat rakaat pertama qul huwallah, rakaat kedua sama dengan di atas, sama dengan di atas, sama dengan di atas, sama dengan di atas, sama dengan di atas. Qul huwallah, Rabbil falak, Qul a'udzu bin nas. Kuliah hafal. Kuliah pernah saya coba Pak Ustaz, terus tak berhenti-berhenti. Wala na'budu ma'abatum wala antum ma'abuduna ma'abud wala na'budu ma'abatum. Tak ada apanya simpang lakum dinukum waliyadin. La ilaha illallah. Tapi jadilah daripada tidak sama sekali.
Maka mudah-mudahan ini semuanya menjadi bekal amal kita insyaallah. Amin. Lalu kemudian selesai jam 4, sahur jam 5, ada 1 jam lagi. Buka Quran, jadikan Quran. Tapi tadi malam udah baca Quran. Itu baca Quran sama-sama tadarus. Tadarus lain. Kita pula sendiri baca Quran. Dapat 4 lembar, bagus. Sisanya habis subuh 2 lembar, habis zuhur 2 lembar, habis asar 2 lembar, habis maghrib tak bisa karena kolak banyak. Habis isya tak bisa karena langsung tarawih mendengar pengajian ustaz. Yang habis maghrib sama habis isya 4 lembar dibaca habis sholat tahajud. Habis subuh 2 lembar bisa. Habis asar 2 lembar bisa. Habis zuhur 2 lembar bisa. 6 lembar. Quran 10 lembar. Kapan yang 4-nya? Habis tahajud baca. Bagus sekali kalau ibu sama baca-baca Quran. Bapak bagus. Mama baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yasin. Apa langsung ke Yasin nih? Memang tiap malam baca Yasin, Bang. Untuk apa? Persiapan untuk abang. Baca dari awal. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Habis itu anaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Habis itu anaknya. Habis itu ayah baca. Waktu tak cukup, pendek. Kita mau sahur lagi. Pergi masak. Rupanya tak pandai baca Quran. Ini pasti bukan orang Daik. Karena di Daik ada namanya maghrib mengaji. Betul? Berikut ini pemencetan tombol maghrib mengaji yang dihadiri oleh Bapak Gubernur Kepala Kantor Kementerian Agama, disaksikan oleh umat Islam kaum muslimin. Pemencetan tombol maghrib mengaji. Alhamdulillah, sampai sekarang tak ada orang mengaji. Maghribnya aja yang mengaji. Tempat lain di Daik maghrib mengaji tetap berjalan. Anak-anak sekolah di Daik sebelum pelajaran dimulai, anak-anak sekolah di kelas baca Quran. Di kantor-kantor baca Quran. Daik akan tetap menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Takbir. Siap menjadikan Daik negeri Al-Quran. Siap menjadikan anak-anak kita penghafal Quran. Siap mensupport program maghrib mengaji. Awas kalau tak dibuat. Jangan ada dusta di antara kita. Nah, habis itu barulah siap-siap. Ibu pun mau masak. Kenapa masakan ibu enak? Masak sahur. Rupanya dia memasaknya dengan sholawat. Salatullah salamullah. Loh, kok cepat sekali mah memanaskan yang tadi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak sekarang perempuan-perempuan tak mau makan sahur. Ibu tak makan sahur, diet. Makan sahur walaupun seteguk air. Tasaharu, bersahurlah. Fa inna fis sahuri barokah. Karena dalam sahur itu ada barokah. Jangan sampai tak sahur. Ibu, saya seteguk air aja. Ikut ceramah Ustaz Somad kemarin. Oh, rupanya jam 2 udah 3 pinggan.